Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki pertengahan minggu dalam minggu pekerjaan kita, Rabu 17 September 2025, haleluya. Dan kita terus masih belajar firman Tuhan dalam renungan malam yang saya buat ini. Sebelum saudara tidur dan beristirahat, ada baiknya kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan tentunya. Dan hari ini kita belajar lagi mengenai hukum yang kelima yang Tuhan berikan bagi orang Israel dalam 10 hukum Taurat, dan itu adalah hormati orang tuamu. Dalam Keluaran 20 ayat 12 di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi saudara, di luar sana ada banyak salah pengertian yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu dijadikan sebagai sarana keselamatan bagi orang Israel. Tidak, saudara. Karena kita tahu dalam ayat 1 dan 2 dalam Keluaran 20, Tuhan menyatakan dengan kasih Dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan karena itulah mereka harus mentaati hukum-hukum Tuhan dengan motivasi kasih dan iman kepada Tuhan. Dan salah satu hukum itu adalah menghormati orang tua. Saudara, ini sangat penting sekali dan ini diulang-ulang dalam perjanjian lama mengenai hal ini. Dan hukuman bagi orang atau anak yang kurang ajar kepada orang tuanya itu adalah hukuman mati. Saudara bisa lihat dalam Imamat 20 ayat 9. Di sana dinyatakan apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Saudara, ini satu hukuman yang berat sekali. Karena itulah Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk menghormati orang tua mereka. Dan saudara, kita ini bisa ada di bumi ini karena orang tua kita masing-masing. Karena itulah kita harus menaruh respect dan hormat kepada orang tua kita. Dan saat itu kita lakukan ada berkat khusus yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu panjang umur dengan kelimpahan dan kebahagiaan di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka di tanah Kanaan. Dan kalau kita tentunya yang sudah hidup di perjanjian baru, dimanapun Tuhan tempatkan kita, saat kita menghormati orang tua kita, Tuhan akan memberkati hidup kita dengan panjang umur. Dan kita yang sudah hidup di perjanjian baru pun tentunya harus melakukan yang sama. Tuhan Yesus mengulangi ini dalam Matius 15 ayat 4, Markus 7 ayat 10. Saudara, ini menjadi problem di dalam society kita saat ini, di mana ada begitu banyak anak-anak yang tidak peduli dengan orang tuanya. Dalam kitab Timotius dinyatakan kalau kita tidak bisa memperhatikan dan mempedulikan orang tua kita saat mereka tua, kita itu lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, infidel. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Karena itulah Tuhan memberikan perintah ini juga di dalam perjanjian baru agar kita menghormati orang tua kita masing-masing. Dalam Efesus ayat 6, pasal 6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nanti kalau saudara lihat ayat berikutnya ada janji panjang umur dan penyertaan Tuhan bagi setiap anak yang menghormati orang tuanya. Saudara, ini adalah hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita yang sudah diterangi hatinya, yang sudah memiliki kasih Kristus, tentunya juga harus mengasihi orang tua kita, memperhatikannya saat mereka masih ada di tengah-tengah kita. Karena kalau mereka sudah tiada, kita tidak bisa lagi hormat dan melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, karena mereka sudah tidak ada. Selagi masih ada kesempatan, mari
kita melakukannya dengan setia. Paulus juga menasihatkan ini dalam suratnya kepada Timotius dari 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, dan seterusnya. Di sana Paulus mengingatkan agar jemaat Efesus menghormati para orang-orang tua. Boleh menegur kalau salah, tapi menegur sebagai bapa dengan kasih. Itu yang harus kita lakukan. Jadi hukum Taurat ini sangat baik sekali bila dilakukan oleh orang-orang Israel dan kita semua, karena hukum ini terus berlaku di sepanjang masa. Sekali lagi, hukum Taurat tidak ditujukan untuk keselamatan kita. Hukum Taurat justru mengekspos keberdosaan kita. Seberapa banyak kita seringkali gagal melakukan hukum-hukum ini. Misalnya menghormati orang tua ini, seringkali kita sudah merasa capek dan jenuh mungkin merawat orang tua. Kita seringkali ngomel dan marah-marah. Kalau standar itu diterapkan, saudara sudah gagal dan saudara bisa masuk neraka. Tapi puji nama Tuhan, kita jadi mengerti spirit atau roh di balik hukum Taurat ini, sehingga kita melakukannya bukan dengan spirit untuk mendapat merit atau perkenanan Tuhan, tapi sebagai bukti kasih Tuhan yang sudah kita terima, karena itu kita melakukannya. Haleluya, kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.